Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Insyaallah pada pertemuan yang ketujuh ini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama itu tentang hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujari innakum qad walaitum amran halaqatu fihi al-umma musalifatul mikyalu wal mizanu. Rawahul Baihaqi. Hadis ini merupakan peringatan keras kepada para pedagang untuk menyempurnakan takaran dan timbangan agar tidak binasa seperti umat terdahulu yang berlaku curang dengan mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan. Takaran dan timbangan adalah dua alat ukur yang mendapat perhatian agar benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perekonomian Islam, sehingga terwujud keadilan dan kemakmuran. Perintah berlaku jujur dengan menyempurnakan takaran dan timbangan banyak kita jumpai pada Al-Quran. Di antaranya Quran Surah Al-Isra ayat 35 yang artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Terjadinya kecurangan dalam menakar dan menimbang karena adanya ketidakjujuran yang didorong oleh sifat tamak, rakus, ingin mendapat keuntungan besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain. Para pebisnis mendapat peringatan ini karena pada umumnya mereka menginginkan keuntungan besar dengan berbagai cara, terutama pada pelaku bisnis online sekarang ini, karena penjual dan pembeli tidak ketemu langsung. Selain kecurangan dalam hal takaran dan timbangan, banyak kecurangan yang dilakukan oleh para pembisnis saat ini, seperti saat transaksi online. Ada penjual mengobrol janji ketika dana telah ditransfer, barang tak kunjung datang. Ada juga penjual yang mengetahui pembeli dengan gambar, foto, atau tulisan yang tidak sesuai kenyataan dan hanya ingin menarik pelanggan, sehingga menimbulkan kecewaan dan kerugian pembeli. Yang kedua yaitu tentang hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali radhiyallahu an. An Hasan bin Ali qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk fa inna sadaqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan tentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita ragu-ragu menuju kepada sesuatu yang membawa kita kepada ketenangan. Kejujuran adalah hal yang membawa kita kepada ketenangan, sementara dusta, curang, membawa kita kepada keraguan. Beberapa ulama menjelaskan tentang bentuk-bentuk kejujuran, meliputi yang pertama itu kejujuran berucap, kedua kejujuran berbuat, yang ketiga kejujuran bermuamalat, keempat kejujuran bertekad, yang kelima itu kejujuran berniat, dan yang terakhir itu kejujuran berjanji. Selanjutnya Quran Surah
An-Naba ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Shadaqallahul azim. Nah, dalam Quran surah Abasa ayat 1 sampai 10 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar tidak berpaling dari orang yang ingin membersihkan jiwanya, membersihkan diri dari akhlak tercela dan ingin mendapatkan pengajaran. Kemudian tidak terlalu berharap kepada para pemuka Quraisy akan keislamannya. Allah lah yang akan memberikan petunjuk bagi yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar tidak mengkhususkan memberi peringatan kepada seseorang, namun wajib menyampaikannya kepada siapa saja, tidak membedakan kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa. Sambutan yang baik kepada orang yang datang dan membutuhkan itu lebih baik dan wajib. Sedangkan berpalingnya para orang kaya yang tidak memerlukan karena tidak memiliki keinginan pada kebaikan itu tidak layak. Kewajiban kita adalah mendidik kaum muslimin, terutama bagi yang menginginkan pengetahuan dan pengajaran. Ayat-ayat di atas mengajari kita akan pentingnya kepedulian terhadap sesama muslim dan menebarkan ilmu keislaman kepada mereka. Quran surah Abasa ayat 10 ini mengandung beberapa hal yang terkait dengan etika pengajaran. Antara lain, sebagai mukmin, yang pertama itu wajib mengenali orang yang membutuhkan bantuan. Yang kedua, memberikan pelayanan yang profesional dan proporsional. Yang ketiga yaitu pelayanan yang diberikan harus dengan niat yang ikhlas dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat di atas juga mengajarkan kita bahwa sebagai guru hendaknya memberikan penghargaan dan pelayanan yang sama. Selalu husnuzon, harus bersikap cermat dan hati-hati dalam mengambil suatu tindakan. Adil, penuh kasih sayang, menjunjung tinggi kesopanan dan lemah lembut terhadap muridnya. Yang terakhir yaitu Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafsahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat ini Allah memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan perbuatan yang menguatkan persaudaraan, menumbuhkan empati dan kepedulian sosial, antara lain dengan memberikan tempat kepada orang lain, terutama saat mencari ilmu, memberi kelapangan, usaha mencari kebajikan dan kebaikan, berusaha menyenangkan hati orang lain, memberi pertolongan, dan sebagainya, termasuk yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Selanjutnya dijelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan taat dan patuh kepadanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, berusaha menciptakan suasana damai, aman, dan tentram dalam masyarakat. Juga orang-orang berilmu yang menggunakan ilmunya untuk menegakkan kalimat Allah. Dari ayat ini dipahami bahwa orang-orang yang mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah ialah orang yang beriman dan berilmu yang diamalkan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Di akhir ayat, Allah menegaskan bahwa Dia Maha mengetahui secara detail semua yang dilakukan manusia. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Dia akan memberi balasan yang adil sesuai dengan perbuatan masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.